Abad ke-13, Kairo berdiri sebagai salah satu pusat ilmu terbesar di dunia Islam. Kota itu ramai dengan madrasah, rumah sakit, dan pasar buku. Di tengah atmosfer intelektual itu, hidup seorang dokter yang namanya akan tercatat dalam sejarah medis, Ala al-Din ibn al-Nafis. Lahir di Damaskus pada 1213, ia pindah ke Kairo dan berkarir di Rumah Sakit Besar Al-Mansuri. Di sanalah ia menulis karya-karya kedokteran yang melampaui zamannya. Selama berabad-abad, dunia kedokteran mengikuti ajaran Galen dari Yunani dan Ibnu Sina dengan Canon of Medicine-nya. Menurut mereka, darah diproduksi di hati, mengalir ke ventrikel kanan jantung, lalu menembus pori-pori tak terlihat di sekat jantung menuju ventrikel kiri sebelum akhirnya menyebar ke seluruh tubuh. Tapi, Ibnu al-Nafis tidak puas. Sebagai dokter dan pengamat tajam, ia melihat ada yang tidak masuk akal. Dalam komentarnya atas Canon of Medicine, Ibnu al-Nafis menulis sesuatu yang revolusioner. Tidak ada pori-pori di sekat jantung, darah dari ventrikel kanan tidak menembus sekat melainkan dipompa ke paru-paru. Di paru-paru, darah bercampur dengan udara, lalu kembali ke ventrikel kiri. Inilah yang kita sebut hari ini sirkulasi paru-paru atau pulmonary circulation. Penemuan yang baru diakui di Eropa hampir 400 tahun kemudian oleh William Harvey. Bayangkan, seorang dokter muslim di Kairo abad ke-13 sudah menggambar peta baru peredaran darah manusia. Selain komentarnya terhadap Ibnu Sina, Ibnu al-Nafis menulis karya ensiklopedis medis berjudul Al-Shamil fi al-Tibb, komprehensif tentang kedokteran. Buku ini rencananya akan terdiri dari 300 volume, meskipun ia hanya menulis sekitar 80 volume. Dalam karya itu, ia tidak hanya mencatat pengobatan praktis, tetapi juga eksperimen anatomi dan pandangan fisiologisnya. Karya-karya Ibnu al-Nafis memperlihatkan keberanian intelektual, tidak takut mengkritik otoritas klasik, meskipun itu berarti menentang Galen atau bahkan Ibnu Sina. Menariknya, penemuan medis Ibnu al-Nafis tidak terlepas dari refleksi teologisnya. Ia percaya tubuh manusia adalah bukti kebesaran Sang Pencipta dan pemahaman tentang anatomi membantu memperkuat iman. Dalam tulisannya, ia menghubungkan sirkulasi darah dengan konsep kebangkitan jasad di hari kiamat. Baginya, ilmu medis tidak bertentangan dengan agama, justru memperkuatnya. Sayangnya, karya Ibnu al-Nafis lama tidak dikenal luas di Eropa. Naskah-naskahnya tetap beredar di dunia Islam. Baru pada abad ke-20, seorang sejarawan medis Mesir menemukan manuskrip yang jelas menjelaskan sirkulasi paru-paru. Dengan penemuan itu, dunia akhirnya mengakui Ibnu al-Nafis mendahului Harvey berabad-abad. Sejarah medis harus ditulis ulang. Ibnu al-Nafis bukan sekedar penemu, ia adalah contoh bagaimana kritik ilmiah bisa melahirkan pengetahuan baru. Ia tidak menerima otoritas begitu saja, tapi menguji dengan logika dan observasi. Ia juga menjadi simbol jembatan antara ilmu dan iman, antara tradisi lama dan penemuan baru. Keberanian mempertanyakan adalah kunci kemajuan ilmu. Tanpa pertanyaan, apakah benar ada pori-pori di sekat jantung, sirkulasi darah mungkin tetap misteri. Bahwa ilmu tidak pernah lahir di ruang hampa, Kairo dengan rumah sakit dan madrasahnya memberi ruang bagi Ibnu al-Nafis untuk berkembang. Hari ini, setiap kali dokter mempelajari sistem peredaran darah, mereka tanpa sadar sedang menampaki jejak Ibnu al-Nafis, dokter dari Kairo yang membaca rahasia tubuh manusia sebelum siapapun di Eropa.